Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, khususnya Jemaat GBI Anugerah Pondok Aren, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada pada saat ini. Melalui video ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan dan menjadi penghiburan kita pada kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita merenungkan firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus pasalnya yang kelima, ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ke-10. 2 Korintus pasalnya yang kelima, ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak terdapat telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa mengenanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu, hati kami senantiasa tabah, sekalipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang yang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang mendengarkan melalui video ini. Berikan mereka pengertian, beri mereka pemahaman. Biarlah Roh-Mu yang Kau percayakan bagi mereka, memimpin mereka untuk mengerti firman-Mu, sehingga jemaat-Mu Tuhan boleh melakukan kebenaran. Hamba-Mu banyak kekurangan kelemahan. Saya serahkan kehidupan hamba-Mu ke dalam tangan. Pakai hamba Tuhan. Dan hanyalah Engkau yang berbicara pada saat ini melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya berikan tema bagi kita pada malam hari ini adalah sikap orang percaya yang telah dipersiapkan. Sikap orang percaya yang telah dipersiapkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, seperti kita tahu prajurit atau seorang tentara, sebelum masuk tentara dia mempunyai sikap yang biasa aja. Tapi setelah menjadi tentara, dia mempunyai sikap yang teguh. Contoh halnya dia dipersiapkan untuk berperang. Contoh halnya dia dipersiapkan untuk tegas, untuk berani. Karena kenapa? Di dalam pelajarannya, dia dipersiapkan terlebih dahulu. Begitu juga dengan kehidupan kita pada saat ini, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita telah dipersiapkan Tuhan menjadi anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, setelah kita dipersiapkan, kita mempunyai yaitu tantangan ke depan. Kalau di firman Tuhan dijelaskan di sini di ayat 2, 3, 4 bahwa hidup kita masih ada di dalam tubuh ini. Bahwa tubuh ini mengeluh banyaknya tekanan, mengeluh banyaknya masalah, mengeluh banyaknya persoalan kehidupan. Dan kita belajar saudara yang dikasih oleh Tuhan di ayat kelima bahwa firman Tuhan mengatakan, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Bahwa menjalani kehidupan kita selama di tubuh ini, kita telah dipersiapkan Tuhan untuk menjalaninya. Nah, bagaimana sikap kita dalam menjalani hidup kita setelah kita dipersiapkan oleh Tuhan? Yang pertama adalah senantiasa tabah. Maka oleh karena itu, hati kami senantiasa tabah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di sini kita belajar dari Rasul Paulus dan Timotius.
Ini adalah penyampaian mereka kepada jemaat di Korintus. Bagaimana mereka mengajarkan kepada jemaat di Korintus bahwa ketika mereka percaya, ketika mereka dipersiapkan Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup mereka sebagai anak Tuhan, mereka tetap tabah menjalaninya. Contohnya yaitu Rasul Paulus. Kita lihat dalam kehidupan Rasul Paulus, ya, selama dia menjadi orang percaya, dia banyak mengalami siksaan, banyak mengalami tekanan. Bahkan di pasal 4 dikatakan di sana, dalam segala hal kami ditindas. Ayat yang ke-9, kami dianiaya. Itulah yang dialami Rasul Paulus sehingga dia masuk penjara. Dia sudah dipersiapkan Tuhan untuk menjalani hal itu dengan tabah. Tabah artinya kuat hati, berani menghadap apapun yang terjadi. Dia terus menerimanya dengan tabah. Karena kenapa? Rasul Paulus dan Timotius telah dipersiapkan. Contoh yang lain yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus dipersiapkan oleh Allah untuk menebus manusia yang berdosa. Apa yang terjadi bagi tubuh Yesus sebagai manusia? Dia disiksa, dia dihina, dia dicaci maki, dia ditendang, dia ditampar, ditusuk, dan dijalankan semua itu dengan tabah, dengan sabar oleh Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa yang terjadi saat ini? Mari kita tabah menjalaninya. Yang kedua yaitu sikap orang percaya setelah dipersiapkan oleh Tuhan, yaitu senantiasa berusaha berkenan kepada Tuhan. Ayat yang ke-9, sebab itu juga kami berusaha. Rasul Paulus berusaha untuk berkenan kepada Tuhan. Ada tindakan dari kiri kanan ke depan bagi kehidupannya. Ada masalah, masuk penjara, tapi dia berusaha untuk berkenan kepada Tuhan. Dia berusaha melayani Tuhan. Dia berusaha melayani orang-orang yang membencinya. Hanya satu tujuan Rasul Paulus, yaitu ingin berkenan kepada Tuhan. Berkenan kepada Tuhan, berusaha untuk mencapai sesuatu, hal yang baik atau hal yang positif. Kita belajar juga dari contoh yang kedua, yaitu Ayub. Bagaimana Ayub menjalani ketika Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub. Ayub berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Sehingga Ayub bilang sama istrinya, kita jangan hanya terima yang baik saja, tapi yang buruk juga kita terima. Itu membuktikan bahwa Ayub berusaha berkenan kepada Tuhan. Contoh yang kedua adalah Yusuf. Yusuf dibuang saudara-saudaranya. Adakah di Alkitab Yusuf sakit hati? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, apa yang terjadi dalam kehidupan Yusuf? Yaitu ketika dia dicobai oleh istri Potifar. Apa yang terjadi? Dia berusaha untuk berkenan kepada Tuhan. Berusaha tidak melanggar semua titah Tuhan, tapi melakukan apa yang pantas dan yang berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita dipersiapkan untuk memuliakan nama Tuhan selama kita di dunia ini, selama kita mendiami tubuh ini. Hanya satu, untuk kemuliaan nama Tuhan. Dengan demikian, mari Bapak Ibu Saudara, kita hadapi situasi ini untuk memuliakan nama Tuhan. Karena memang kita telah dipersiapkan. Kita jangan kalah. Kita harus menang atas segala sesuatu yang terjadi. Karena Tuhan telah menang dan Tuhan telah mempersiapkan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebenaran firman-Mu. Terima kasih atas kehendak-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu boleh tersampaikan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh menguatkan kami, meneguhkan kami apa yang terjadi dalam kehidupan kami sekarang ini. Supaya kami jemaat-Mu Tuhan tetap kuat, tetap tabah, bahkan tetap berusaha untuk berkenan kepada Tuhan meski situasi yang sulit. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu kehidupan kami. Hamba-Mu telah berbicara, biarlah Engkau yang selalu mengingatkan kami dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin.